Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Siapa yang terkenal dengan ondel-ondel? Sepasang boneka raksasa dengan tinggi sekitar 2,5 meter yang menghiasi gedung-gedung atau kantor pemerintahan di ibu kota. Sosok mereka juga hadir dalam pesta-pesta rakyat, hajatan masyarakat Betawi, dan terutama perayaan ulang tahun kota Jakarta. Sebagai pertunjukan rakyat, ondel-ondel biasanya diiringi tanjidor atau kelompok orkes kampung yang terdiri dari beberapa alat musik seperti gendang tepak, gendang kempul, gong, kenong kemong, krecek, trompet, bass, dan sukong. Tapi ada juga seniman yang juga memadukannya dengan alat musik modern. Pementasan ondel-ondel biasanya juga diiringi oleh pertunjukan pencak silat Betawi. Ondel-ondel mengenakan pakaian adat Betawi dengan warna mencolok. Tubuh bagian depannya diberi rongga kecil sebagai celah bagi pemain untuk melihat keluar. Dengan demikian, ondel-ondel tak kehilangan arah dan mampu bergoyang sesuai irama dan melakukan gerakan memutar tubuh dengan cepat atau ngibing. Belum jelas benar kapan ondel-ondel muncul dalam kehidupan masyarakat Betawi. Banyak yang menyebut ondel-ondel pertama bernama Barongan dan dianggap perwujudan danyang desa. Ketika dilanda wabah penyakit, mereka menggelar ritual mengarak barongan keliling kampung untuk tujuan menolak bala dan mendapatkan keselamatan. Sebelum diarak, dilakukan proses pengasapan atau wukuf agar prosesi berjalan lancar. Karena fungsinya sebagai penolak bala, pembuatan ondel-ondel biasanya melakukan proses ritual tertentu. Sebelum proses pembuatan, pengrajin menyediakan aneka sesaji berupa kemenyan, kembang 7 rupa, dan bubur sumsum. Tujuannya agar pembuatan ondel-ondel berjalan lancar dan roh yang bersemayam di boneka adalah roh baik. Menurut Kemendikbud, pembuatan ondel-ondel dengan menerapkan ritual seperti itu masih berlangsung hingga 1980-an. Namun setelah masa itu, proses ritual tersebut mulai ditinggalkan sejalan dengan bergesernya fungsi ondel-ondel. Betawi sebagai suku yang mendiami Jakarta juga tak imun dari pengaruh luar. Bahkan, akar kebudayaan Betawi berasal dari akulturasi berbagai suku dan bangsa, seperti Jawa, Sunda, Ambon, bahkan Portugis, Tionghoa, dan Arab. Barongan Betawi adalah salah satunya. Pengaruh bangsa lain dicatat oleh Paramita Rahayu Abdurrahman dalam Bunga Angin Portugis di Nusantara, jejak-jejak kebudayaan Portugis di Indonesia. Menurutnya, keberadaan ondel-ondel di Indonesia serupa dengan perayaan boneka di Portugal. Boneka itu hadir dalam pawai keagamaan yang diiringi kelompok musik atau tangedores yang membawa berbagai alat musik seperti tambur Turki, tambur sedang, seruling, dan bermacam-macam trompet. Yang pasti, keberadaan boneka raksasa dicatat beberapa pedagang Eropa. Menurut Peta Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, W. Scott, seorang pedagang asal Inggris, mencatat bahwa ondel-ondel sudah ada pada tahun 1605. Nama ondel-ondel ditengarai muncul dan menjadi populer saat Benyamin Sueb menyanyikan lagu ondel-ondel pada tahun 1970-an. Sejak itulah, kata ondel-ondel menggantikan nama Barongan. Perubahan juga terjadi pada fungsi ondel-ondel. Ondel-ondel mulai hadir dalam bentuk seni pertunjukan maupun dekorasi setelah Gubernur Ali Sadikin mencanangkan ondel-ondel sebagai ikon Jakarta. Wajah ondel-ondel yang semula menakutkan dan berbau mistis pun berubah menjadi manis dan bersahabat. Ritual pengasapan dihilangkan. Ondel-ondel juga mulai menghiasi gedung-gedung atau kantor pemerintahan di Jakarta. Pengaruh Islam kemudian mempengaruhi kostum ondel-ondel. Tangan pada ondel-ondel pria tak lagi selalu berbentuk seperti mahkota, tapi menyerupai kopiah. Selempang dan ikat pinggang berwarna cerah digantikan sarung kotak-kotak yang diletakkan di leher atau cukin dan dililitkan di balik pakaian. Ondel-ondel umumnya dibuat dari kayu, bisa kayu randu, kapuk, cempaka, kenanga,
atau rambutan dengan bagian tubuh menggunakan dongdang, sejenis kurungan ayam yang terbuat dari bambu. Diameter tubuh ondel-ondel sekitar 1,5 meter, sementara tingginya bisa mencapai 4 meter. Wajah ondel-ondel dibagi menjadi dua. Wajah laki-laki berwarna merah, hal itu karena fungsi awalnya untuk menakut-nakuti setan atau roh-roh jahat. Sedangkan wajah perempuan berwarna putih yang menggambarkan sifat keibuan yang lembut. Tapi, banyak yang meyakini warna merah dan putih dipilih untuk mewakili bendera kebangsaan Indonesia. Merah berarti memiliki semangat juang dan pemberani, sementara putih melambangkan kesucian. Agar terkesan menarik, kepala ondel-ondel diberi rambut dengan menggunakan ijuk. Tak lupa juga ditambahkan hiasan berbagai pernak-pernik.